Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai yang satunya Ustaz ya, biar bisa ngerekam. Siap, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Kayaknya seingat saya pada hari ini taksin Ustaz ya. Apa? Taksin ya. Atau kita lanjut materinya Ustaz. Seingat saya sih. Tahsin kita insya Allah. Enggak. Kita pengen pengen praktekin yang udah kita pelajari. Kan kalau lihat materi setelahnya itu kan al-akhta ya Ustaz ya. Ya. Al-akhta. Saya di Mahat itu dikasih tanggung jawab salah satunya menjadi pengganti guru tajwid Ustaz di kelas 12. Kelas 12. Sepertinya kalau lihat kelasnya kan sudah kelas akhir nih. Ya. Tapi memang kondisi dari lembaga kita ini eh, dari kelas 7 itu belum ada materi tajwidnya, dan sekarang alhamdulillah sekarang tiap kelas dikasih. Lah kelas akhir ini yang nggak ngerasain materi tajwid dari kelas 8, 9, 10, 11. Jadi kita baru mulai banget Ustaz. Oh, berarti mulainya di akhir itu. Iya. Dan baru masuk di materi makhrajul huruf Ustaz. Versi bahasa Indonesia. Hmm. Saya kemarin nyoba pakai bahasa Arab, wah kayaknya malah pusing dua kali tuh. Pusing cara mempelajarinya dan menerjemahkannya juga santrinya. Ya udah bahasa Indonesia saja gitu. Ya, yang enaknya aja pakai yang lebih sudah dipahami. Tapi yang kayak gitu nggak ngerusak nanti pada pemahamannya di teks Arabnya Ustadz. Kayak syafatain misalnya wawu itu yang saya sampaikan ke santri itu di menyatukan bibir, maju sedikit, kemudian sambil pangkal lidahnya naik gitu. Nggak tahu Hmm. itu terjemahnya benar atau enggak versi Arabnya Ustaz. Nggak masalah, nggak masalah. Alhamdulillah. Pelajaran untuk apa? Untuk membangun dasar itu nggak masalah pakai yang cara seperti itu. Nah, Karena untuk yang pemula ini, kalau misalnya kita benar-benar terapkan sesuai definisi para ulama, itu justru murid bakal bingung. Entah. nggih, nggih. Baru makhraj Ustaz, belum sifat itu nggih. Jemaahnya itu. Cuman ketika Ustaz Cuman kalau jelasin tentang sofir kemarin itu tajam hiddatun yakni fi saud itu itu langsung mudah untuk saya sampaikan ke santri Ustaz ketika saya baru tahu kalau artinya sofir itu hiddatun yakni fi saud. Jadi itu hmm. sekarang saya lebih mudah untuk menjelaskan kalau sin itu kayak telinga ente kayak ketusuk-tusuk kayak jarum. Ya Kita jazakumullah khair mulai Ustaz. Gimana Ustaz? kita mulai aja gimana? Tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan ya akramal akramin ya mujibbas sa'ilin. Allahumma ij'al alsinatana 'amiratan bi dhikrik, qulubana bi khashyatika ya akramal akramin. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina وغمومنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Insyaallah kita hari ini sebagaimana yang sudah kita janjikan kemarin, kita hari ini akan praktekkan teori-teori
atau kaidah tajwid nazariyah secara teori kita akan praktekkan pada hari ini. Dan insya Allah kita akan mulai praktekkan dari al-basmalah, dari al-ta'awudz, kemudian al-basmalah. Kemudian kalau seandainya masih ada waktu, kita akan lanjut ke bidayah surah Al-Fatihah, awal surah Fatihah sampai terakhir insya Allah kalau ada. Saya akan bacakan pertama dulu ta'awudz, kemudian 2 atau 3 kali, kemudian nanti saya minta satu persatu teman-teman untuk mempraktekannya. Kalau bisa kameranya dibuka, atau ya kalau bisa sebisa mungkin kameranya dibuka supaya saya bisa melihat gerak mulutnya gimana, apakah gerakannya sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanir rajim. Asy-syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Yang pertama, tahqiqul hamz pada at-ta'awudz. Pelafalan al-maftuh, huruf yang maftuh, kita membuka mulut separuh, fathan wasatan. Kata Imam Ad-Dani, ketika fathah itu fathan wasatan, pertengah, tidak terlalu sempit, tidak juga terlalu terbuka, tidak seperti ini, tidak, tapi tidak juga terlalu terbuka lebar, tidak juga seperti itu, fathan wasatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau seandainya kita baca lebih lebih cepat lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang Ustaz Fakhruddin, siap Ustaz. Kita minta sebagai percobaan pertama. Siap Ustaz, siap. Hamzanya Ustaz ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu terlalu lebar, masih terlalu lebar. Ya Fisat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanir rajim. Dari asyaitonnya Ustaz. Iya.
asyaitonir rajim. Ya. Asyaitonir rajim. Ya, ahsan. Sekarang Ustaz. Sekali lagi. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Ustaz. A'udzu billah. Saya pengen a'udzu billah, tapi Ya. antum gini. Coba antum pencet gini. Oh ya. A'udzu billah, a'udzu billah. Coba. A'udzu billah. A'udzu billah. Ainnya agak dijelaskan lagi. A, I, ai, Ya, coba. Iya, A'udzu billah. A'udzu billah. Ya, ahsan. Dari awal sampai akhir. Hadir Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa Ustaz? Boleh saya tanya sesuatu Ustaz? Ya, silakan. Saat Ustaz meminta saya untuk nutup ini tuh waktu baca ain Ustaz, terkesan kayak ada nafas yang keluar. Apakah itu salah atau benar Ustaz? Biasanya orang Indonesia itu kalau ingin mengucapkan ain biasanya minta bantuan hidung. Oh, ya. Itu salah? Benar kan? Benar. Itu gimana Ustaz? Naam. Itu salah. Oh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Untuk latihan al-ain, al-haful ain, kita hanya perlu menjaharkan huruf H. Menjaharkan huruf H. Ya. Berarti, dijaharkan. Ditahan nafasnya berarti Ustaz. Kalau H ini, tapi dijaharkan. Jadinya. Dijaharkan jadi seperti itu. Now. Iya. Jadi kalau misalnya mau latihan H, mau latihan ain, latihan pada huruf H. Misalnya kita pengen ain mafhumah. Pertama kita ucapkan hu, baru hu, seperti itu. Hadir Ustaz. Sekarang kita minta siapa ya? Saya pengen Ustaz Fakhruddin yang menunjuk teman kita. Oh, tadi Mbak Erni. Saya manggilnya Mbak aja Ustaz ya. Suaranya. Oh. Mbak Erni Ustaz. Mbak Erni. Ya, tafadhol Mbak Erni. Nanti setelah Mbak Erni yang nunjuk siapa yang selanjutnya. Oh, Masya Allah. Nah Ustaz. Afwan Ustadz, ini nggak usah pakai kamera apa gimana? Kalau misalnya bisa pakai kamera ya pakai kamera. Kalau misalnya nggak bisa ya coba pakai. Nggak usah pakai kamera dulu. Kalau seandainya dibutuhkan baru dibuat. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'awudz aja dulu ya. Ta'awudz. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ar-rajim sekali lagi. Ar-rajim. 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 Ya, tadi agak terlalu apa? Ra-nya agak sedikit ketat, agak dilonggarkan sedikit lagi. Ahsan, Sedikit lagi. mumtaz. Syukran Ustaz. Sekali lagi, a'udzu billah. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti, barakallah. Barakallah fi. Barakallah fi. Amin, amin. Setelah ya, ada yang mau ditanyakan? Ustazah, ya enggak. Ustazah Rizka, saya mau tunjuk Ustazah Rizka. Ya, tafadhal Ustaz Rizka. Tunjuk sama Ustaz Erni. Kayaknya nggak ada Ustaz Rizka di sini. Oh iya, Oh iya Ustaz. Ustazah nikmah aja kalau gitu. Ustazah khairun ni'mah. Tafadhali ya Ustazatana. Bismillahirrahmanirrahim. Dimalu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama seperti Ustazah Erni tadi, ar-rajim jangan terlalu cepat. Ar-rajim. Ya, jangan terlalu buru-buru. Ar-rajim. Ya, coba dari a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsanti, barakallahu fiik. Kayaknya kita nggak perlu lama-lama nih, kayaknya langsung lanjut ya ke basmalah. Insyaallah semuanya. Insyaallah pada mumtaz. Amin. Kita lanjut ke basmalah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz Abdul Fattah. Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Serata. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Ustaz Abdul Fattah tafsirnya agak ditambah sedikit lagi kayaknya. Oh, kurang tafsir lagi Ustaz. Ya, tafsirnya ditambah sedikit. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tamam Ustaz. Selanjutnya lanjut ke Ustaz Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ustazah Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di sini di basmalah. Ya, yang pertama di at-ta'awudz ya. Kita sudah praktek. Sekarang kita pengen ambil satu persatu masing-masing huruf. Kemudian kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin.
Yang pertama al-hamzah. Al-hamzah pada saat mengucapkan huruf hamzah itu al-hamzah mutaharrikah itu kedua pita suara dari tertutup ke terbuka. Au al-ain keluar dari wasatul lisan. Wasatul lisan, kemudian al-syafatani madmumatan. Kedua bibir madmumah. Ketika kita mendhamahkan kedua bibir secara otomatis ya, kita nggak perlu kita setel lagi, secara otomatis pangkal lidah akan naik. Secara otomatis. Ketika kita memajukan mulut, mengucapkan atau atau bu, apa saja hurufnya, yang penting madmumah, secara otomatis itu pangkal lidah sudah terangkat. Jadi kalau misalnya kita mau mengajarkan orang, kita nggak perlu bawa pangkal lidah, karena ketika kita mendhamahkan itu sudah secara otomatis sudah terangkat. Jadi kita hanya butuh mengatur kedua bibir supaya dimajukan. Azal, huruf zal, harfu zal makhrajnya dari taraful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Taraful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Ujung lidah bersamaan dengan ujung gigi atas. Azal. Nah, di antara sifat azal di antara sifatnya yang paling menonjol yaitu sifat jahar, kemudian sifat ar-rikhwah. Sifat yang paling menonjol bagi zal adalah al-jahr war-rikhwah. Kalau seandainya tidak kita jaharkan, maka secara otomatis az-zalu shara sa'an. Zal kalau tidak kita berikan jahar, maka otomatis menjadi sa. Sekarang kita sudah memberikannya jahar, kemudian juga kita berikan rikhwah, jarayanus saut, as-sautu yajri. Suara berjalan tidak tertahan, layaknya syiddah, dan tidak juga berjalan dengan sedikit seperti al-bainiyah. Tapi azal, ar-rikhwah berjalan banyak. A'udzu billahi minasy syaitan. Dan perlu kita ketahui, pada saat mutaharrik dan pada saat sakin itu jalannya punya level sendiri. Kalau seandainya mutaharrik, levelnya di bawah sakin. Kalau seandainya huruf sakin, levelnya di bawah musyaddad. Kalau misalnya kita membaca berarti ini lebih banyak jalannya daripada kita mengucapkan za. Kemudian kalau kita mengatakan az-zariyat waz-zariyati dharwa waz-zariyat, otomatis pada saat musyaddad lebih banyak lagi jalannya karena dia ada dua zal di situ. Insyaallah ini sudah dipahami insyaallah. Kemudian minasyaitan. Asyaitan. Di sini ada asyin musyaddadah. Asyin musyaddadah. Di antara sifat asyin, kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang at-tafashshi. At-tafashshi intishar as-saut dakhil al-fam. Intishar as-saut di dakhil al-fam. Nah, ketika mengucapkan shin, ada suara yang tersebar di dalam mulut ini. Dakhil al-fam. Kemudian ditambah lagi di sini shinnya ada dua. Yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Secara otomatis shin yang musyaddad itu lebih banyak tafashinya daripada shin yang ghair musyaddad, yang tidak musyaddad. Kemudian shin yang musyaddad juga lebih hamasnya lebih, jarayanun nafasnya lebih banyak. Kemudian jarayanus saut lebih banyak. Insyaallah mudah dipahami insyaallah. Asyaitan. At-ta'u yakhruju min at-taraf al-lisan ma'a usuli al-thanaya al-'ulya. Usul al-thanaya al-'ulya. At-ta bil idafati ila sifat al-isti'la wa sifat al-itbaq. Sifat isti'la dan itbaq, kemudian syiddah. Huruf ta, harfu ta adalah huruf yang paling kuat
di antara huruf-huruf hijaiyah. Karena dia memiliki sifat yang pertama itu ada syiddah. Kemudian yang kedua ada jahr. Jahar. Nah, yang pertama jahr. Yang kedua ada syiddah. Yang ketiga ada isti'la. Kemudian yang keempat ada itbaq. Bayangkan empat sifat ada pada at-ta yang memang ini sifat ini memang benar-benar kuat. Makanya dia yang paling peringkat pertama sifat yang paling kuat. Asy-syaithanir rajim. Al-alif allati waqa'at ba'da ta setelah ta ada alif. Nah, al-alifu tatba' ma qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Al-alifu tatba' ma qablaha tarqiqan wa tafkhiman. Alif mengikut sebelumnya. Kalau seandainya sebelumnya adalah huruf yang mufakham, secara otomatis alif juga ditafkhimkan. Kalau seandainya muraqqab, maka alif muraqqab. Seandainya kita mengatakan wama ma al-mimu muraqqaqah, mim muraqqab, secara otomatis alif juga muraqqab. Jadi alif dia daiman sakin, al-alifu daiman takunu sakinatan. Alif senantiasa sakin. Wala yakunu ma qablaha illa maftuha. Wala yakunu ma qablaha illa maftuha. Sebelum alif tidak ada harokat lain selain maftuh. Oke, insyaallah mudah dipahami. Nah, bicara tentang alif, kita juga harus membicarakan gunnah. Yang gunnah ini dia kebalikan alif. Al-gunnatu tatba' ma ba'daha tafkhiman wa tarqiqan. Al-alif tatba' ma qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Kalau seandainya sebelum alif tafkhim maka dia tafkhimkan, maka gunnah melihat huruf setelahnya. Kalau seandainya setelahnya ada huruf yang mufakham, maka gunnah juga mufakham. Kalau seandainya muraqqaq, gunnah juga muraqqaq. Seandainya kita mengatakan inna anzalna, setelah nun sakin ada harfuz zai, ada huruf zai. Zai muraqqaq. Secara otomatis gunnah juga muraqqaqah. Kemudian kalau seandainya setelah gunnah, setelah nun ada harfun min hurufil isti'la, qaf masalan atau as-sad masalan, contohnya seperti min salsal atau min tin. Tidak boleh kita baca min tin, tidak boleh kita baca seperti itu. Tapi gunnah tatba' ma ba'daha tarqiqan wa tafkhiman. Ar-rajim. Ar-ra di sini musyaddad. Ada kita sudah membaca salah satu sifat ra. Kalau nggak ada tinggal diganti. Adalah takrir, kemudian juga bainiyah. Ya, Ustaz Nur Erni pengen izin, ya silahkan. Ar-ra sifatnya bainiyah. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan huruf ra, maka tidak boleh sampai seperti syiddah yang terlalu cepat, suaranya seperti tertahan. Tidak boleh suaranya tertahan, dan tidak pula suaranya lepas. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu juga tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Tapi antara syiddah dan rakhawah. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Itu. Ar-Rajim, Ar-Rajim, Asy-Syaithanir Rajim, Asy-Syaithanir Rajim. Kemudian juga jim, jim. Pada saat memanjangkan mad asli pada jim, setelah jim ada al-ya sakinah. Setelah ya ada mim. Nah, kebanyakan dari kita karena mim yang di ujung itu bisa menyebabkan
huruf mat itu keluarnya sebagian dari suara huruf mat itu keluar dari hidung. Karena ada mim setelahnya. Nah, kita harus benar-benar menjaga agar tidak ada gunnah yang keluar pada saat mengucapkan ya al-maddiyah. Pada saat mengucapkan ya al-maddiyah. Jadi, bagaimana supaya kita bisa membaca jim, kemudian ya maddiyah dengan benar tanpa ada gunnah yang keluar, maka kita saat mengucapkan ya maddiyah kita harus fokus seakan-akan tidak ada huruf mim di depannya. Fokus kita baca seperti ini. Al-wajim, al-wajim. Baru setelahnya baru kita rapatkan kedua bibir. Dan pada saat mim sakin juga ada di sana sedikit gunnahnya. Kadar gunnahnya ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ada gunnahnya. Ada orang sampai tidak membaca gunnahnya sampai hilang sama sekali. Tidak benar. Ada orang sampai menahan bibirnya lebih dari kadar yang sudah ditentukan. Itu juga tidak benar. Tapi kadar gunnah pada saat sakin dia punya kadar tersendiri. Al-wajib. Seperti itu. Kemudian bismillah. B kita sempurnakan pengucapan ba yang benar itu B itu dari bibir, kedua bibir ada tasadum, nyatu. B oh afwan, bukan tasadum tapi tabaud. B seperti itu. Harus dimulai dari rapat kemudian baru terbuka. Rapatkan dulu baru dibuka. B, nggak boleh kita baca B kayak ada yang sampai baca gitu. Ada kori sering itu. A'udzu billah seperti itu. Kayak apa ya? Bibirnya itu enggak dirapatkan dengan baik. Itu sering itu terjadi pada kori-kori. Jadi dirapatkan kemudian baru masuk ke sin. Sin kita sudah bahas tadi pada asyin. Asyin dan sin itu sama-sama hamas. Kemudian sama-sama rikhwah, maka kita biarkan suaranya berjalan. Kemudian mi, bismillahi, hi, kemudian hi juga ada hamasnya, hamas pada ha, kemudian juga rikhwah, hi, ar-rahman, ha juga ada rikhwah, ya rikhwah, kemudian hamas juga, ar-rahim juga pada ha juga ada hamasnya. Insyaallah di sini la iskala fihi. Sekarang kita lanjutkan ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Kalau kita sekarang kita tidak, kalau biasanya kalau orang-orang awam itu biasanya bacanya alhamdulillah. Tapi di sini kita sudah tidak perlu membahas itu lagi. Saya berbaik sangka karena teman-teman semua sudah melewati marhalah-marhalah yang seperti itu. Kemudian alhamdu, du ada di fathumah, ibih dimajukan. Lillahi, Rabbil alamin, al-alamin. Al-ain di sini kita perlu perhatikan. Al-ain
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Al-Alamin. A. Setelah ain ada alif. Nah, jangan sampai pada saat mengucapkan alif al-madiyah itu ada sedikit hawa yang keluar dari hidung. Kita lanjut ya, kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang coba Ustaz Abdul Fattah dimulai dari at-ta'awudz. At-ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian alhamdulillah. Kita mulai dari Mbak Nikmah aja dulu ya. Ya Ustaz. Silakan Mbak Nikmah. Dari at-ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, sekali lagi alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hira. Saya perhatikan kayak ada seperti apa ya? Ada kesulitan pada saat menggabungkan dengan kasrah dengan ra yang fakhar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang untuk menyesuaikan dari kasrah ke taskin itu memang sulit. Tapi dicoba lagi. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hira. Lillahi Roknya bagaimana itu? Roknya agak tafkhimnya kurang gitu. Tafkhimnya kurang karena sebelumnya tadi kasroh, agak nyetel tafkhimnya itu agak sulit. Coba lagi. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ahsan. Kita lanjut aja lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, coba dilanjutkan Ustazah Nikmah dari Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Dari Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, suaranya nggak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lagi, Maliki Yaumiddin. Ya. Ustaz Abdul Fattah, udah bisa belum suaranya?
dicoba keluar lagi atau kemudian masuk lagi, kira-kira bisa nggak ya? Oh, gimana cara ngeluarinnya ya? Oh. Wah. Udah coba? Halo? Iya, iya. Udah bagus suaranya. Oh. Oh, ternyata bukan dari halo Ustaz. Iya, ya, oke, udah bagus. Ini masalahnya di laptop saya metek 2 kali tombolnya Ustaz, jadi kayak ada 2 kali masuk gitu Ustaz. Oh, Padahal bukan 2 device dia. Oh, saya salah paham. oke, tafadhol mulai dari awal. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada dahulunya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Pak Ustaz. Ya, lanjutkan. Maliki yaumiddin. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Hadir Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, siapa yang mau lanjutin? Saya Ustaz. Iya. Lanjutan langsung dari iya kah Ustaz ya? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afwan Ustaz, suaranya serak. Nah, kayaknya Ustaz Abdul Fattah agak fathahnya agak dikurangin dikit. Oh, Kurangin dikit. kurang nutup dikit saja. Oh, Siap. masih apa, mulutnya masih terbuka lebar, agak menganga. Now. Iya. 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 Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda ya? Nah. Iya, bukan Iya. 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 Fathah kapan? Iya. Iya. Yakfi Ustaz. Iya. Iya. Ya. Coba.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta alaihim. Coba an'amta. An'amta 'alaihim. Alaihim. Alaihim. 'Alaihim. Ya. Sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Ya. Lagi. Oh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh. 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 Ri. O. L. L. L L. L L. Oh. Coba. Oh. Gha Kan seperti antum agak masuk ke kha. Oh, Agak di bawah lagi. gha L gha Bukan bukan Oh. gha. Itu udaranya ke atas Itu- kan, nggih? Masih terlalu atas, di bawah lagi. Itu makhrajnya kha, dekat dengan bawah lagi. Oh, L. Hakata Ustaz. L Khat. Masih Ustaz ya. Masih. Belum tepat pada makhrajnya. Ghairil maghdubi alaihim. Oh, ghairil ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hakata Ustaz. Ya, akmil. Waladdallin. Ya, perlu latihan lagi Ustaz ya. Banyak sering-sering dengar huruf ghain. Harful ghain. Ghain. Hmm. Syukran Ustaz, syukran kehadiran. Ghainnya memang benar-benar terdengar jelas beda. Hadir Ustaz. Kalau huruf yang selainnya insyaallah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Tinggal ini ghain nih saya rasa ada agak perlu ditinjau ulang. Siap laksanakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustazah Nikia gimana? Suara saya udah kedengaran atau masih belum? Ustaz sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pengen coba baca Dari gimana? ayat berapa Ustaz? Mulai dari at-ta'awudz. Oh ya, Ya. sampai selesai. Kalau misalnya seandainya berkenan, Ya. Mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pengen lebih ini lagi ya, huruf shinnya kita pengen dalamin huruf shinnya karena insya Allah harfu shin ini bagi orang Indonesia itu enggak terlalu sulit. Shin
ada namanya sifatnya sifat hamas. Hamas ini maksudnya apa? Nafasnya jalan. Pada saat kita mengucapkan ash, ada nafas yang banyak saja. Nah, secara otomatis shin ketika musyaddad berarti ada dua shin. Shin yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Nah, berarti nafas atau desisnya yang kita berikan itu otomatis lebih banyak lagi karena kita ingin memberikan untuk dua porsi. Shin yang mutaharrik, yang sakin, yang sukun, kemudian shin yang mutaharrik. Maka kita lebih tekankan lagi. A'udzu billahi minasy minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi dari Masih terasa kurang, Ustaz. Saya juga merasa ada yang kurang. Ya, dari minasyaiton aja. Minasyaitonir rajim. Saya merasa ada Ustazah Nitya pada saat mengucapkan shin kayaknya pakai bantuan bibir ya. Iya, karena masih ragu buat mengucapkan huruf shinnya ini benar. Kita kebanyakan ya orang Indonesia ya, kebanyakan mungkin setiap orang yang belum belajar tajwid ya, belajar tajwid dengan metode yang benar ya, yang benar-benar ilmuannya itu nyambung. Kita dan bahkan saya dulu atau mungkin Ustaz Abdul Fattah juga, Ustazah Nikmah juga, biasanya shin kita minta bantuan kedua bibir biasanya. Betul. Gimana? Kita misalnya gini. Minta bantuan kedua bibir. Tapi sebenarnya kita nggak butuh kedua bibir untuk mengucapkan shin dengan benar. Karena apa? Karena makhraj dari harfu shin, tempat keluarnya huruf shin ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan bibir, karena Imam Jazari bilang lisyafataini, kedua bibir, wawu, baun, mim, nggak ada huruf shin. Syafatain, yang keluar dari syafatain adalah waw, ba, dan mim. Hanya 3 huruf saja keluar dari bibir. Nah, jadi saya tegaskan lagi, mungkin pertama kali ini nggak ada masalah. Yang penting Ustazah Nikmah sudah tahu kalau seandainya shin yang musyaddad itu lebih banyak lagi, anginnya lebih banyak lagi, karena ada 2 shin di situ, ada 2 shin. Nah, latihannya gimana? Kita nggak perlu 1 hari belajar sampai benar-benar menguasai semua huruf, nggak perlu. Saya nggak butuh itu. Kalau misalnya ada yang belajar, saya nggak mengharuskan orang itu harus bisa menguasai semuanya. Saya pengen 1 aja buat Ustazah Nitya, harfus shin. Di kamar ambil kaca, sambil ngaca ucapin huruf shin. Asya, sha, shi, shu, seperti itu. Gimana, bisa dimengerti ya Ustazah Nitya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Oke, selanjutnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahsanti. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Middin.
diulang lagi Ustadz di ayat ini. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya kasih ininya udara desisnya di agak dijelaskan desisnya. Nasta'in. Coba. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Coba Ustaz Abdul Fattah coba contohin nasta'in. Siap Ustaz. Ustaz Abdul Fattah. Coba nasta'in. Nas. Ya. Iya. Coba Nasta'in. Ya, coba. Iya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu Ustaz Zanitya. Sin itu memang benar-benar dijelaskan S-nya itu. Benar-benar dijelaskan. Kenapa? Karena sin salah satu sifatnya ada namanya safir. As-safir. As-safir itu kalau seandainya kita baca misalnya sholat misalnya zuhur atau asar, itu kalau kita baca yang ada hafus sinnya kan kita sholat enggak ini ya, kalau misalnya cowok ya, sholat itu enggak jahar. Itu biasanya huruf sin atau shad itu biasanya kedengaran di kuping. Karena suaranya tajam. Bisa sampai ini kedengaran di kuping walaupun orang itu baca secara secara pelan. Coba sekali lagi Sejanitia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi nasta'in. Iya, lanjut. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, bacaan Ustazah Nitya sudah bagus ya. Kalau seandainya lahnul al-jali itu sudah terbebas dari lahan jali, tidak ada yang mengubah makna, tidak ada yang mengubah hurufnya semua jelas ya. Tapi perlu kita mendalami sifat yang namanya tahsiniyah, tazyiniyah. Nah, ini tahapan selanjutnya yaitu memperbagus supaya lebih bagus lagi, supaya pada saat kita membaca sekarang ini ya, contohnya sekarang ini kamera ditutup. Kalau seandainya saya sekarang lagi mengisi acara sama buat orang seluruh dunia ya, saya nggak tahu apakah Ustazah Nitya ini orang Arab atau enggak. Kalau seandainya bacaannya sudah memang benar-benar mumtaz, saya nggak bisa bedakan karena saya nggak bisa lihat muka. Saya seakan-akan waktu saya mendengar bacaan, seakan-akan saya menyangka ini yang baca ini orang Arab, bukan orang Indonesia atau orang mana. Nah, yang saya pengen sampaikan itu kita belajar terus. Nanti ada saatnya di mana pada saat kita membaca, kemudian tiba-tiba ada orang dengar, orang yang dengar ini nggak tahu ini yang baca orang Arab atau orang Indo sih.
gitu. Saking kan bagusnya. Insya Allah kita akan istiqomah ya belajar ini tahsin kita bakal insya Allah bakal kita praktekin terus, mudah-mudahan yang kayak gini belajar kayak gini bisa kita terusin. Kita punya satu orang lagi, Ustazah Nikmah belum baca sampai tuntas. Dari ijazah ya, Ustaz. Mulai dari alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang dari ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, lanjutin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ahsant. Barakallahu fiik. Ini ya huruf ghain, harful ghain sama kayak Ustaz Abdul Fattah. Nah, Ustaz. Harful ghain perlu latihan lagi. Karena Masya Allah ya Ustazah Nikmah, kemudian tadi juga Ustazah Erni, bacanya Masya Allah bagus, bacanya kayaknya nggak perlu ini lagi, nggak perlu tahsin lagi, tinggal dikembangin sendiri aja. Insya Allah Masya Allah bacaannya bagus. Tinggal itu aja harful ghain itu sering-sering dengar lagi bacaan syekh yang memang yang di bidang tahsin ya, jangan yang imam-imam di Masjidil Haram atau apa, jangan itu dulu. Yang di bidang tahsin dengerin ghain, kemudian huruf-huruf yang mufaham juga. Insya Allah kalau misalnya dilatih sedikit lagi, insya Allah bakal perfect insya Allah. Amin. Mungkin sampai di sini untuk kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutin lagi pada hari Sabtu, insya Allah pada jam yang sama, jam 7 ya, jam 7. Kalau di sini jam 2 siang. Insya Allah kita lanjut. Mudah-mudahan semua usaha kita ini diterima Allah, diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai bisa menuntaskan kitab Tajwid Shawar jilid 1. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, kesempatan, waktu luang supaya bisa menuntaskan pelajaran kita ini insyaallah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Salam.